Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dengan laki-laki ganteng pada malam hari ini. Tapi di antara mereka bertiga ini saya yang paling ganteng. Iya, ya benar. Ya nggak sih? Terserah. Ya nggak sih? Tergantung dari pemirsa di rumah aja. Penilaian dari pemirsa di rumah itu kayak gimana? Ya kita ngikut kok. Kita nggak iya benar ya. Namanya kan? setiap manusia dia bisa mengaku dirinya sendiri tampan. Kan nggak apa-apa, nggak ada yang masalah. Iya, percaya saja orang Iya lain benar. memuji, Orang kan? bisa terserah. Intinya yang menilai orang lain. Betul, gitu percaya kan. diri dong. Dia bilang dirinya Mereka tampan. bilang tadi itu gini, iya benar sih, kamu yang paling ganteng Iya, daripada dia gitu loh. Dia itu siapa sih Iya, gitu loh. Jadi benar. supaya nggak ada dusta di antara kan, jadi ya. Benar. Oke, seperti ini kita sudah janjikan tadi dari sebelum jeda pariwara gitu ya. Jadi pada malam hari ini ada laki-laki ganteng. Jadi pemirsa di rumah pasti penasaran. Gitu, Iya kan? nih. Ini siapa ini? Ini siapa ini gitu. Kalau yang satu komodo ini siapa? Iya. Apakah ini Iya, apakah ini ayam jantan gitu ya? Ini ya terlalu ini ya sudah disamakan ke komodo ya. Nggak asik Iya, banget ini. Terlalu asik ya. Jadi Iya. pada malam hari. Jadi pada malam hari ini pemirsa ada laki-laki ganteng pada malam hari ini gitu ya. Jadi pada malam hari ini kita gitu ya kan. Malam Kita hari kan- ini terus ya ini malam hari ini terus ya. kita. Malam hari ini terus gitu ya. Iya. Nah, Nggak usah diulang-ulang mas, nggak usah gugup gitu. Apa pemirsa itu kacamata naik turun kenapa? Nggak Pemirsa nyangkut di nih rumah. dong ya. Pemirsa di rumah gitu Iya. ya kan, otomatis ya kan bertanya-tanya. Waduh, ini apa lagi? Ini ini? otomatis bertanya-tanya. Oh iya benar. Gitu. Gampang Oke. mau dibahas. Iya. Oke mas pemirsa di rumah kita mau tadi udah ngebahas tentang Yakobus dari Ketua Perhimpunan Manggarai dan sekarang kita mau ngebahas di sebelahnya Yakobus saya sendiri ya. Iya nggak benar nggak ini. Di sebelah Yakobus mas siapa nih? Dari mana nih? Oke, nama saya Andika. Andika, Mas Andika Nama ya. lengkapnya Andika Patriota Petanawang. Heeh. Kalau dipanggil Andika bisa, dipanggil Oi juga saya boleh. Oh iya benar. Iya benar. Bagus ini bagus ini dia. Biasanya dia panggil sayang kalau sama. Bahaya itu. Ya, ada sesuatu. Mas Andika ini sebagai kegiatannya apa ini? Kegiatan dulu Kalau kita mau saya kegiatan. sehari-hari pekerjaan saya ini sebagai humas dan penyuluh di BNN Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi Badan Narkotika Nasional ya? Iya. Oh, berarti bahaya ya. Saya udah tahu sebenarnya. Bapak ini dia udah tahu. Bahaya ya. Itu Tadi satu. saya baru ngonsumsi asam amat saya. Awal-lama paracetamol ya. Dan kegiatan sehari-hari selain dari pegawai BNN, jadi apa ini? Saya selain PNS juga, saya juga seorang pengusaha juga. Pengusaha ya, pengusaha di bidang apa ini mas? Saya dulu pernah punya rumah makan juga. Rumah makan ya? Dan saat ini saya sedang geluti bisnis training. Training, baju training apa celana? Bukan. Oh. Takutnya baju training. Konveksi dong. Iya, ya kan kita biar pemirsa nggak salah tanggap di rumah Iya, training iya, nanti betul. kan. Nanti benar. salah kaprah. Karena kalau pemikiran orang terutama di Palangkaraya atau di Banjarmasin training banjar banget kita trainingnya tahu baju sama celana. Iya benar. Kalau orang pengetahuannya yang lebih tinggi training itu latihan. Latihan. Iya. Training. Di apa namanya bidang bisnis training atau pelatihan, Ya. yang mana untuk pengembangan sumber daya manusia. Oh, SDM ya. SDM sumber daya manusia itu namanya Era Media Training, bentuknya sudah CV. Sudah CV ya. Jadi udah berapa lama ini usahanya dan training? Kalau trainingnya sebenarnya udah dari 3-4 tahun yang lalu. Dari 3 Tapi tahun. untuk bentuk CV-nya yang udah resmi legalnya itu baru mulai di Februari di 2020 ini baru. Oh baru jadi banget ya, CV-nya. tapi sudah memang berjalan sudah 3-4 lama tahun yang berjalan. lalu. Itu biasanya untuk pengembangan SDM apa ini? Pengembangan Sebenarnya, SDM banyak. apa? Terutama yang paling sering itu kita ada public speaking. Public speaking ya. Jadi gimana caranya bicara di depan umum, orangnya. Nah itu penting banget. Kemudian ada digital marketing. Digital marketing. Kemudian ada NLP. NLP dibahas agak panjang lagi tuh. Oh, NLP itu kayak semacam ilmu psikologi, Iya. terapan yang mana dia mengatur mindsetnya manusia, memprogram mindset tadi biar Iya. benar. Gitu. Itu kayak cuci otaknya. Parenting banyak lagi. Ya, Oh. mirip-mirip cuci otak. Cuci otak. Iya. Terus apa lagi? Parenting, kemudian ada outbound juga. Outbound juga ada. Outbound, kita nanti akan masuk juga ke perusahaan-perusahaan juga. Iya. Dan masih banyak lagi, tergantung dari kebutuhan dari dari instansi atau swasta yang memerlukan pelatihan. Oh benar. Berarti anggapannya sejenis hampir ini dia ngebuka jual jasa ya? Ya, Nah, jasa pelatihan. Jasa pelatihan ya.
Dan usahanya untuk yang tadi ini kita menarik nih, usaha untuk makannya nih. Usaha untuk makannya warung makan ya, Ya, warung makan. Ini warung makan apa ini? Rumah makan Belambangan. Rumah makan Belambangan yang sempat viral itu ya. Iya benar. Sempat Dan viral. itu setahu saya kan di Kota Waring Timur ya, di Iya, Sampit di ya. Sampit. Itu punya Mas apa kayak gimana? Punya Dulu Mas yang gimana? di Sampit itu bukan punya saya, itu punyanya bapak saya ini punya teman. Oh, punya teman. Jadi temannya Iya. itu yang punya Belambangan. Akhirnya saya punya ide. Kenapa Di nggak buka Palangkaraya cabang kok ya? nggak ada gitu Iya, kan. benar. Coba saya datang ke sana sama bapak saya, kira-kira boleh nggak saya belajar di situ, saya buka di Palangkaraya. Oh, Wah. makanya jadi kayak franchise ya. Nah, Tapi di Palangkaraya itu saya sempat pernah ngeliat ya, waktu saya lupa di mana itu. Oh, Di Simpang Empat Staji. Simpang Pas saja. Apakah masih buka? Kita sudah off Sudah karena kemarin ya ada masalah keluarga lah ya. Karena saya baru nikah, istri baru nikah, ada yang ngurus karena saya pekerjaan sehari-hari saya kan Iya PNS. benar. Jadi nggak Saya ada yang off-kan dulu. nggak ada yang mindset ya. Rencana mau saya buka tahun ini ternyata corona. Iya, gitu kan. Mungkin nextnya nanti setelah selesai ini akan saya Setelah COVID ya, setelah COVID. Dan di pekerjaan di PNS sebagai humas juga ya. Humas berarti sebagai penyuluh. Jadi sebagai ini ya, sebagai pembicaranya juga. pembicara sering diundang termasuk sempat Di KMK ya, di Palangkaraya. Itu langsung di ini nggak? Kalau biasa penyuluhan itu langsung ada tesnya nggak? Untuk dilakukan tes langsung urin atau apa kayak gimana nggak? Kalau tes urin itu tergantung dari permintaan yang Oh, undang. kalau pada saat itu di himpunan ini ada nggak di tes? Waduh, itu perlu. Takut ya. Itu perlu. Sebenarnya itu perlu. Kita pas lari semua kemarin itu. Iya benar ya. Sebenarnya positifnya bukan narkoba, Iya. Iya. positif komodo. Bahaya nih. Kalau Bahaya. sering penyuluhan itu Mas, dalam artian penyuluhan itu yang lebih banyaknya ke mana? Ke sekolahan kah, ke daerah-daerah masyarakat kah, atau daerah-daerah instansi kah, atau kayak Nggak ada yang gimana? paling banyak, paling sedikit sih, hampir semuanya sudah kita jangkau. Dari Sudah dijangkau ya? Lingkungan pendidikan, lingkungan mahasiswa, lingkungan masyarakat, lingkungan instansi pemerintah baik swasta semua kita jangkau. Sudah semua. ya. Dan orang banyak bertanya-tanya juga nih tentang di bagian Mas ya sekarang yang di BNN. Apakah Mas itu kan PNS ya, berbicara PNS. Apakah di BNN itu banyak orang dengan tanda kutip harus polisi kah masuk ke situ, apa yang umum juga bisa gitu. Jadi nanti orang salah tanggap. Jadi pengen lu. Iya, kan kita harus ngasih tahu dulu. Kan orang berpikir oh BNN polisi. Iya, rata-rata kan orang Selama banyak ini. berpikiran seperti itu. Tapi sebenarnya sama seperti KPK. KPK itu ya? ada polisinya, ada sipilnya. Oh, ada sipilnya. Sama kayak BNN. Nah, ada polisinya, ada sipilnya. Kenapa harus ada polisi di BNN? Karena untuk bagian pemberantasan Iya, harus polisi benar. kan yang berwenang kan. Iya. Sama kayak KPK kan, yang bagian penyidik apa itu kan polisi, tapi ada juga yang sipilnya. Seperti saya sipil. Oh, sipilnya ya. Ada 3 bagian, ada yang polisi, ada yang sipil, sama tenaga honorer. Oh, tenaga honorer ya. Dan di situ Ada 3. tempatnya buat pemirsa BNN yang nggak tahu nih adalah Jalan Tangkasiang. Ya, jadi iya benar ya. Pas Museum Balanga, jadi yang terkenal banget di museum di kota Kalimantan Tengah itu adalah Palangkaraya, terutama di Museum Balanga. Oh, ya. Ada namanya Jalan Tangkasiang, dan di situ di depan Hotel Global ya, masuk di ujung, dan di situ ada sebelahan ya, rasanya sebelah BNN provinsi sama BNN kota ya. Sebelahan, betul. Kantor Nah. sebelahan. Iya benar banget, dan di situ warna biru putih. Nah, jangan salah masuk ya. Kalau lagi lagu takut-takutnya yang lagi tinggi masuk nih, nih bahaya nih. Benar. Iya benar. Di belakangnya ada penjara. Penjara ya. Oke Mas, untuk berbicara dengan masalah trainer nih, trainer yang sudah sudah 3 tahun 4 tahun ya. Iya, Berarti saya jadi banyak trainer. mengorbitkan kan? Ini berbicara Iya. banyak sudah yang sudah lulusan alumni lah Ada alumni saya juga beberapa dari Samping, kemudian dari Banjarmasin, Palangkaraya sudah pasti ada lah. Iya, banyak. Itu banyak sudah kita alumni kita, terutama ada juga yang dari Sampit nih yang mau nyalon bupati juga pernah itu jadi alumni kami juga, public speaking. Iya benar. Nah, kadang juga ada pejabat-pejabat yang minta privat, pelatihan privat gitu. Apakah untuk sekarang nih, kan sekarang COVID nih, lagi COVID kan nggak ada ya kegiatannya, mau ketemu pun agak susah nih. Jadi apakah itu dikenakan biaya atau kayak gimana sih Mas? Itu. Sebenarnya kalau pelatihan itu ada 2 sih, ada Iya, yang benar. offline, ada yang online, Oh, ada kemudian ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Mau berbayar kayak gimana? Tidak berbayar kayak gimana nih Mas? Tolong Biasanya kalau dijelasin yang nih. tidak berbayar itu saya sering share tips-tips di Instagram, di YouTube. Kemudian ada juga pelatihan
di WA, Iya. kuliah online. Oh, ada ya. Nah, ada, kita gratis. Oh, gratis tuh. Nah, gratis. Tapi ada juga yang berbayar. Yang berbayar itu 2 hari pelatihan biasanya, yang betul-betul mentransfer skill. Iya. Kalau cuma yang gratis itu biasanya cuma transfer ilmu pengetahuan. Perbedaannya gitu. Iya, benar. Jadi pengetahuan saya transfer. Oh, dia tahu tapi belum tentu bisa gitu Iya, kan. benar. Tapi kalau skill saya yang ada saat ini saya transfer ke dia skillnya. Jadi dia skill saya dia juga miliki. Oh, Nah, itu bedanya berbayar sama yang tidak berbayar. Iya, benar. Pada saat sebelum gimana ya berbicaranya, orang yang ibaratnya sebagai mentor ya bahasanya, apakah dari masnya langsung atau ada teman-teman masnya yang didatangkan langsung? Selama ini mentornya saya sendiri. Oh, sendiri ya. Nah, saya beberapa kali sudah ikut pelatihan juga di Jakarta. Saya certified public speaker juga. Beberapa pelatihan yang saya pernah ikuti tentang public speaking itu dari Meridiana, itu motivator wanita. Oh iya benar, Dia itu tahu nomor banget. 1 di Asia. Asia. Iya, Kemudian pada Pak Ongki juga inspirator sukses nomor 1 Iya, di iya. Indonesia. Jadi saya belajar dari orang-orang terbaik di bidangnya. Saya ingin mengembangkan juga di Palangkaraya ini biar teman-teman juga bisa merasakan Wih. ilmunya. Iya benar. Dan itu sangat bermakna banget ya. Betul. Karena ada kadang orang kadang ada kita memang biasanya sudah terbagi-bagi. Jadi dalam artian kita sudah ada porsi per porsi. Jadi di mana ada kelebihan seseorang yang bisa public speaking dan di mana ada seseorang yang tidak bisa public speaking. Nah, jadi ini kesempatan yang orang tidak bisa public speaking itu belajar karena orang yang tidak public speaking biasanya dia mempunyai kelebihan sendiri. Jadi kelebihan sendiri itu dia punya keahlian untuk anggaplah dia ngedit ya. Dia seorang editor dan dia bisa untuk mempromosikan dia menggunakan keahliannya tapi dia nggak bisa berbicara gitu. Nah di sini sangat berguna sekali kalau ada public speaking. Tapi kita mau ngasih tahu nih apa nih kayak Instagramnya, nama YouTube-nya biar orang tahu nih apa ini kayak gitu. Ada kita Instagram kita untuk yang training ini adalah @eramedia_training. Era Media. Era Media Training disambung semua huruf kecil semua. Oh, Instagram kita itu. Ya, Instagramnya itu ya. Kalau untuk YouTube-nya nih, channel YouTube-nya YouTube-nya kita masih belum ada. Belum tapi ada ya? Channel pribadi saya aja Andika Putranawan. Andika? Putranawan. Andika Putranawan. Buat pemirsa di rumah yang terutama Jurnal TV dan Camar TV nih yang lagi nonton bisa yang lagi stay at home jadi biar nggak bosan juga kan sambil belajar di Andika Pranawan ya. Andika Putranawan. Putranawan di channel YouTube Mas Andika sendiri ya. Nanti saya mau juga bikin YouTube. Tentang apa Anda? Serah saya lah. Oh, Terus terserah. kami sini subscribe semua. Ya, Subscribe Kita ya. kita drag ya. Enggak subscribe. Subrek. Iya. Dan Oke, juga nah, dari Bang Andika sendiri karena kita sudah mengupas dia di bagian pekerjaan, Iya, gitu ya kan otomatis kan beliau ini bagaimana sih setiap orang itu kan pasti punya prosesnya menuju Iya. ke puncak gitu ya kan. Dan pada malam hari ini kita akan mengupas beliau. apa ini dikupas? Siar kulitnya. Dikupas, Mas. kita akan kupas pakai pisau. Iya. Apa ini dikupas? Yang mau dikupas Alexis apa ini? Tentang otomatis kan semua orang itu pasti punya perjuangan. Kira-kira perjuangan Bang Andika pertamanya untuk menjadi orang sukses itu apa sih gitu ya? Dari awal dulu itu semenjak kuliah kah ikut trainer gitu Iya, seperti itu, apa itu, training? Training ya, Iya. seperti itu, training. Trainer orangnya, Nah, training pelatihannya. Training pelatihan. seperti itu. Kira-kira dari tahun berapa Bang? Dulu saya dari tahun Oh, Anda siapa? ya, Mas Andika ya, Mas saya. Mas Andika. Cerita dulu ya Iya sebenarnya. benar. siap. Saya sebenarnya udah meminati bidang training itu udah lama. Jadi saya dari kuliah nih kayak mas-mas ini dari kuliah semester 1 saya sudah aktif ikut seminar-seminar. Karena ketika pernah saya sekali ikut seminar, ternyata seminar itu berefek kepada kehidupan saya. Contoh saya ikut seminar bisnis, langsung saya buka bisnis. Waktu Iya. itu bisnisnya saya Garskin. Kalau masih zaman dulu, Garskin itu semacam apa namanya? Stiker HP di BlackBerry. Iya, Nah, iya, di itu tuh, belakang. bisnis Kalau seperti sekarang itu namanya apa ya namanya? Bukan Garskin. Apa sekarang untuk lapisan-lapisan HP kan? Ya, yang Apa? di stiker ditempel Iya, di stiker, BlackBerry dulu iya, kan, benar. kayak gitu tuh. Nah, kayak gitu yang custom. Saya punya bisnis itu dulu lumayan menghasilkan sebulan 500.000 lah gara-gara saya ikut seminar. Iya. Dari situlah saya tertarik. Ternyata dengan ikut seminar berbayar yang hanya modal 200.000, 300.000 bisa menghasilkan 500.000 sebulan. Gimana kalau saya ikut lebih banyak lagi gitu. Iya. Nah, itu saya ikut karena orang tua juga ngirim uang saya pas-pasan ya. Waktu itu kiriman saya itu di 2009 saya mulai masuk kuliah itu 1 juta aja sebulan. Di Malang saya kuliah waktu Iya. itu di Universitas Muhammadiyah Malang jurusan psikologi. Saya kuliah
karena saya sering ikut seminar, nggak cukup duitnya kan. Saya berpikir gimana caranya biar bisa saya ikut seminar. Akhirnya saya kerja di Pizza Hut, saya jadi pelayan. Akhirnya keterima jadi pelayan, jadi kayak kuliah jam 7 pagi masuk, jam 4 sore, jam 5 sore saya balik. Jam 6 atau jam 5 saya udah kerja di Pizza Hut, pulang mungkin jam 10, jam 12. Iya. Kalau cuci oven kan panjang bisa tuh, bisa jam 2 subuh. Gitu lagi diulang, paginya lagi, kurus kering saya dulu waktu saya zaman kuliah. Sekarang udah saya agak berisik, agak juga ya. Kan sudah sukses kan. Namanya juga perjuangan. Betul. Gak ada yang Ya. instan. Betul. Instan kecuali bapak anda kayak. Indomie. Iya banyak. Betul. Kalau- Jadi Soal sebut merek nih ya. Nggak apa-apa, kalau sebut-sebut- yang pelayan yang gini mau teh apa susu? Gitu Iya. ya. Iya, emang siapa lu? Saya kadang di depan pintu nih kan, permisi, mau duduk di sini apa duduk di sebelah sana, mau di ruang smoking apa non smoking. Ya, kayak gitu ya. Pesanannya gitu-gitulah. Ini harus senyum terus walaupun kadang mangkel gitu kan. Walaupun lagi nggak mood gitu ya. Iya, lagi bentar senyum ya karena senyum. pelayan itu adalah terutama adalah senyum. Senyum. Iya. Harusnya benar, memang benar. diajarkan untuk senyum di situ. Bad mood apapun kita Iya. kalau melayani orang harus senyum itu. Iya, Makanya restoran-restoran apa namanya besar itu Iya. bisa maju gara-gara seperti itu. Iya. Karena Benar. kebersihannya sangat dijaga Iya. sekali. Benar, itu adalah salah satu senjata utama dalam pelayanan ya. Sama seperti kalau kita beli sesuatu barang, barangnya walaupun kita mau beli harganya cuma 5.000. Mm-mm. Yang dicari orang itu pelayannya dalam satu kata adalah saya punya garansi. Walaupun garansinya cuma 1 kali 24 jam, itu sangat berguna sekali. Nah, pada saya hampir sama dengan pelayanan seperti yang Mas Andika Restoran. tadi, benar. Restoran itu adalah pelayanan Itu utamanya adalah senyum. Kebersihan juga nomor satu. Benar banget. Jadi dia kalau ngecek meja itu dia nggak mau ngecek meja gini nih. Kalau ada supervisor kan yang mau ngecek kerjaan kita nih sebagai pelayan juga bersihin juga nih. Ikut bersihin ya? Bersihin juga. Jadi dia ngeceknya nggak yang di meja kelihatan gini. Dia cari meja yang paling belakang, dicek ini di sustrek. Kursi paling belakang, paling pojok-pojok itu yang dicek pakai tisu. Set. Oh ini masih kotor nih. Dia nggak mau ngecek yang gini sudah pasti bersih. Iya. Karena posisinya Iya, iya, Itu luar biasa. yang kelihatan Cari yang di ujung-ujung yang kira-kira nggak dijangkau, itu yang dicek sama dia. Harus bersih semua. Luar biasa. Nomor itu satu pula nomor ini. satu. Cocok Nah, komodo ke sana ya. Nanti kita tak kirimkan komodo dari sini. Nah. Iya, pada saat itu Pizza Hut di mana itu, Mas? Di Malang. Di waktu saya Malang ya, kuliah di Malang ya. itu. Di dekatnya stadion waktu itu masih lagi terkenal-terkenalnya Maguwarjo. Irfan Bahdim. Oh, Irfan Bahdim. Oh, Di Persema dulu kan. Iya. Dekat secara Itu satu stadionnya. angkatan sama saya tuh, Bang. Iya. Yang Irfan Irfan itu. Bahdim. Jadi satu angkatan satu angkatan saya bilang deket-deketan sama stadion Gajayana itu. Oh, Gajayana. Persema itu sebelahan. Kadang yang sering makan di situ si Greg Ankolo itu. Oh, jadi Greg follow. Nicole. Dia malam datangnya, malam udah mau tutup baru datang nih. Gimana? Masih buka? Ya kan dia kan orang bule kan, orang barat, orang barat. Plak aja Mas kemana? Kalau gimana masih buka? Tutup. Gitu Mas. Nggak pernah plak main aja. Anda terlambat Anda. Main ke Jakarta nggak, Bang? Itu yang ada Hotel Alexis itu punya saya itu. Oh, jangan. Udah ditutup itu. Makanya sudah tutup ya. Ini Ada yang lain. Alexis. mulai halu ya. Tapi untuk sekarang apakah dalam sudah menggeluti dan sekarang mempunyai perusahaan yang legal nih? Mau mengembangkan lebih besar lagi. Nanti rencana kan pasti mau ngembangin lebih besar lagi nih. Nggak mesti di Palangkaraya atau pengen nyoba di daerah mana-mana lagi gitu. Nanti rencananya memang saya untuk yang era media training ini, ini kan bentuknya CV, mau saya tingkatkan lagi ke PT nanti. Insya Allah memang apa namanya bagus perkembangannya. Ini kan baru saya mulai tahun ini, tahu-tahu corona stop lagi gitu kan. Nanti setelah ini lagi baru kita mulai lagi pelan-pelan prosesnya sehingga bisa dikenal masyarakat banyak. Dan memang di Palangkaraya ini memang sedikit sekali Iya. untuk yang Iyalah. perusahaan di bidang jasa pelatihan pengembangan SDM sedikit. Coba sebut. Betul. Apa coba perusahaan Iya, yang ya. ada di sini? Nggak ada. Nggak ada kali Nggak Kalteng ada kan, sama karena sekali. memang belum teredukasi juga masyarakatnya, belum berpikir bahwa pelatihan itu penting. Penting ya. Pada kalau yang ada di Palangkaraya ini hanyalah beberapa vendor. Iya, Jadi vendor. Kalau vendor oke lah, dia menciptakan IO, IO gitu benar ya. dia menciptakan SDM. Jadi tapi dia nggak menciptakan sebelum orang. dia benar sebelum dia lepas dari dia mau melamar pekerja di vendor tersebut, vendornya perusahaan mau bekerja perusahaan tersebut, dia nggak bisa ngelatih orang tersebut untuk ahli dalam bidang tersebut gitu. Jadi Mas Andika ini adalah momen yang tepat untuk ngebuka Iya. di Palangkaraya, terutama di Kalimantan Tengah ya, nggak berbicara Palangkaraya, Iya, Kalimantan Tengah. Kalimantan Karena Tengah. memang belum apa namanya Belum ada ya? ada mungkin tapi nggak terlalu ini juga gitu kan, Iya. masih belum rame kayak di Jawa itu kan orang ngantri loh ikut pelatihan itu kalau di sana mindsetnya beda sih. Iya, beda. Iya, Dia betul. di sana maju.
Di sana itu pelatihan yang harga juta-jutaan itu orang masih ikut-ikut terus pelatihan bisnis berapa, karena memang mereka tahu ketika ikut pelatihan, misalkan nih pelatihan bisnis saya ikut pelatihan bisnis, misalkan harganya 5 juta. Paling itu biasanya harganya sekitar itu 5 sampai 10 juta tuh pelatihan bisnis. Selesai pelatihan itu saya bisa mengurangi dampak dari misalkan bangkrut tadi. Kalau saya tidak ikut, nggak tahu ilmunya, mungkin saya bisa bangkrut 50 juta memulai usaha. Saya ikut ilmu bisnis, saya nggak bangkrut. Nah, itulah yang orang tidak tahu. Ada yang namanya antisipasi. Antisipasi. Jadi antisipasi. kadang orang, mahal ikut pelatihan bisnis 5 juta. Betul. Tapi dia nggak sadar ketika dia bungkus bangkrut 50 juta lebih mahal lagi. Berpuluh-puluh kali lipat daripada ikut bisnis yang 5 juta. Benar, gitu kan anggapan kita berperang, kalau langsung berperang nggak ada senjata ya percuma. Dan ilmu itu memang mahal, kalau memang ilmu bagus itu mahal karena dipakainya seumur hidup. Benar. Sampai mati Bang Iya, ya. sampai mati. Kayak kalau beli handphone kan paling berapa tahun rusak gitu kan. Ilmu kita gunakan dan investasi yang paling baik menurut Warren Buffett yang seorang triliuner Amerika adalah investasi otak. Karena tidak akan bisa diambil siapapun itu. Dipakainya seumur hidup. Anda investasi emas bisa hilang. Bisa hilang. Betul. Kalau di rumah bisa turun harganya. Otak kita sendiri yang gunakan gitu kita kan. sendiri yang mindsetnya kita mau nurunkan harga, naikkan harga, Kecuali terserah. satu, otaknya jarang dipakai. Iya. Gak Betul pakai ya. percuma gitu kan. Percuma diinvestasi gak pernah dipakai gitu kan. Benar ya. Jadi Susah ya kalau kita ngobrol sama orang sedikit trainer kayak gini, entah hampir dibolak-baliknya kan. Bahaya. Bolak-balik kata. Anda tidak menyadar ya. Dia sudah membolak-balikan kata. Betul. Dan Anda Jadi, langsung saya berpikir itu ya. langsung benar. termotivasi juga. Termotivasi ya. Itu adalah sedikit itulah orang motivator tuh kayak gitu. Motivator tuh kayak gitu. Saya juga motivator loh. Dia ngomong sekali langsung terikutin tuh Betul. kayak gitu. Dia ada Saya motivator juga. Oh iya, apa? Jadi sering sama beliau duduk di mana itu kemarin? Nggak tahu Saya juga. lupa. Saya lupa juga itu. Iya benar ya. Kalau ada saya pernah ngebaca ini. Saya pernah apa ya? Bukan ngebaca, saya pernah ngelihat dia yang bisa untuk memindset seseorang dalam artian dia bisa mengubah dalam suasana tersebut menjadi mengikuti dia sendiri gitu. Dalam lima orang tersebut mengikuti dia. Jadi ada dulu bukunya. Jadi dia bisa mengubah mindset pemikiran orang yang tadinya orang tersebut nggak tahu apa-apa, dibikin dia tahu dan Menarik. tapi Tertarik dia gitu ya. pengen tahu nih, tapi yang si motivatornya pegang kuncinya. Gitu. Iya, Jadi dia ikutin kayak gitu. itu Iya, kemarin tuh saya pernah ikut juga Bang yang mahal itu. Ya, dari si Effendi. Safi Effendi. Iya, Safi Safi Effendi. Itu saya pernah ikut juga kemarin tuh. Kayak apa ya? Kita itu bolak-balik bayar gitu ya kan. Padahal teorinya cuma sedikit aja. Gitu kan. Karena yang sebenarnya yang paling penting adalah praktek setelah itu. Iya. Setelah kita mendapatkan ilmu. Iya. Percuma kita kebanyakan numpuk sih, Betul. tapi nggak pernah action. Iya. Teorinya sedikit, cuman itu rupanya di balik semua itu ada nilai plusnya. Nah, tapi kalau saya waktu yang saya lihat pada saat itu cara ngedapetin cewek 5 menit. Makanya. Nah, ini bahaya ini. Bahaya. Bener. Jadi dia ngikutin apa teman-temannya dibikin dia mindsetkan ke satu fokus pikiran, dan setelah difokuskan, dia bisa ngebuktiin. Saya bisa ngedapetin itu cewek dalam waktu 5 menit. Itu nggak kenal. Wow. Dan dia udah dapat, di mentornya sudah dapat. Saya sudah buktikan. Kalian yang berlima coba dilakukan. Jadi setelah dia kasih teori, langsung praktek. Itu yang bagus ya. Dia kasih teori. Jadi itu langsung yang Anda praktek. terapkan sekarang. Itu udah berapa kali? Tidak. Saya cuma ngeliat ya. Dan saat itu Bahaya ini. Jadi, pada saat itu saya cuma nyari ya, untuk dia belajar yang negatifnya. Bang. Ya, enggak. Saya nggak berhasil, 5 menit saya nggak berhasil. Tapi 1 kali 24 jam. Jadi itu bolak-balik itu ya biasa itu. Apa ya? Udah berapa mantan? Nggak Berapa ada. mantan Anda? Nggak ada. Ini bahaya loh, Ini orang bahaya. bete loh. Soalnya dia itu takut Bang ada pacarnya datang. Iya. Dia kalau ada pacarnya itu pasti takut. Sudah beristri ya, Mas Andi kok sudah beristri juga, udah punya anak Anak Mas. saya satu, Anak istri satu. saya satu. Alhamdulillah. Nggak mau nambah 2. Anak. Istri? Istri ya. Satu aja. Semoga tidak nonton ini acara. Tapi itu wajar Mas. Sudah direkam. Itu Ini YouTube. cita-cita saya gitu Mas. Cita-cita saya 2. 3. Tiga Karena anak. is one, is two, is three. Oh, Jadi 3. istri. Iya benar. Istri. Jadi sesuai
dengan abjad, jadi kita harus 3. Gitu. Harus 3 ya gitu ya. Nggak ada berminat. Apakah Anda rencana seperti itu? Nanti. Oh, jangan seperti Balik itu. lagi ya bicara yang motivator tadi ya. Iya benar. Ikut Safi Effendi tuh ya. Nah. Itu kan dia memang motivator tagline-nya dia kan motivator termuda nomor 1 Indonesia. Betul. Beliau tuh juga pernah satu alumni sama saya pernah ikut juga satu mentor tadi namanya Pak Ongki Ojanto juga. Cuma beda angkatan. Oh. Jadi saya ikut duluan, dia baru belakangan ikut juga. Memang dia selalu ikut pelatihan-pelatihan terus, jadi upgrade dirinya terus sehingga dia semakin maju dia jadi motivator. Dan kalau kita lihat motivator itu ya sebenarnya motivator itu cuma memotivasi aja sebenarnya. Betul. Yang hebat itu bukan motivatornya ketika orang itu action, adalah motivasi dari dirinya sendiri sebenarnya yang menggerakkan dia. Percuma kalau hanya menunggu motivator, hari itu kalian dimotivasi, ya sudah. Kalau tidak ada dorongan dari dirinya sendiri, Hilang. selesai sampai hari itu aja dia dimotivasi gitu kan. Kalau untuk sekarang Mas Andika untuk berbicara, pernahkah Mas jadi pembicara pada saat motivator di daerah Palangkaraya?